Hello smart people, salam sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan lanjut mempelajari macam-macam jaringan dewasa pada tumbuhan. Cuma untuk di video ini kita akan bahas satu aja macam jaringan dewasa, yaitu jaringan epidermis. Oke, let's go. Selanjutnya kita akan mempelajari salah satu macam dari jaringan dewasa, yaitu jaringan epidermis. Ketika kita melihat penampang dari daun, maka jaringan epidermis berada pada posisi terluar. Jadi jaringan epidermis ini merupakan lapisan sel yang berada paling luar pada permukaan organ-organ tumbuhan, baik itu pada akar, batang, daun, bunga, buah maupun biji. Karena posisinya yang berada di paling luar tersebut, maka jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung, yaitu melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang akan merugikan pertumbuhannya. Biasanya jaringan epidermis terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Sel epidermis dapat berkembang menjadi derivat epidermis. Jadi sel-sel inisial dari jaringan epidermis sebagian dapat berkembang menjadi alat-alat tambahan lain yang sering disebut sebagai derivat epidermis. Jadi derivat epidermis ini juga macam-macam. Bisa berupa stoma atau stomata dalam bentuk jamak, trikoma, sel kipas, sistolit, sel silika dan sel gabus, lentisel, dan lain-lain. Sel epidermis juga memiliki protoplas hidup dan dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai salah satu jenis dari derivat epidermis, yaitu stomata. Stomata ini bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya disebut sebagai stoma. Jadi kalau kita lihat bentuk jamak dari stomata di bawah mikroskop nanti akan kelihatan seperti ini. Nah, stomata atau stoma ini merupakan lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup atau guard cell. Jadi sel penutup atau guard cell itu yang ini. Sementara sel penutup ini dikelilingi oleh sel-sel yang bentuknya sama atau bisa juga berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya. Nah, ini disebut sebagai sel tetangga. Sel tetangga berperan dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel penutup bisa mengatur lebar celah dari lubang stomata. Pada gambar yang ada di monitor ini, stomata memiliki sel penutup yang letaknya lebih tinggi dibandingkan permukaan epidermis, sehingga stomata yang ada pada monitor ini merupakan tipe stomata tipe menonjol. Jadi sebenarnya berdasarkan letak sel penutup terhadap permukaan epidermisnya, stomata dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tipe menonjol seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tipe panerofor, itu ketika sel penutup letaknya sama tinggi dengan permukaan epidermis. Kemudian yang ketiga ada tipe kriptofor, itu ketika letak sel penutup lebih rendah terhadap permukaan epidermis. Secara skematis, stomata bisa kita lihat pada gambar berikut. Di sini bisa kelihatan bahwa lubang stomata di sini ya dikelilingi oleh guard cell atau sel penutup. Ini yang mengatur membuka dan menutupnya stomata. Kemudian di sekitar dari guard cell, ini gambar yang atas berwarna hijau ini. Nah, ini adalah sel-sel tetangga. Ketika stomata membuka, ini CO2 akan masuk, dan pada saat stomata menutup, H2O dan oksigen atau O2 akan keluar ke lingkungan luar.
Nah, bagaimana sih mekanisme membuka dan menutupnya stomata? Itu terkait dengan perpindahan air yang masuk dan keluar dari guard cell atau sel penutup. Jadi pada saat air keluar dari sel penutup, maka stomata akan menutup. Sementara ketika air masuk ke dalam sel penutup, stomata akan terbuka. Nah, bagaimana mekanismenya? Kita lihat di slide selanjutnya. Berikut adalah gambar mekanisme pembukaan dan penutupan stomata. Gambar yang atas atau gambar yang pertama ini adalah mekanisme pembukaan stomata. Dari stomata itu tertutup, kemudian terjadi proses sampai pada akhirnya stomata terbuka. Sementara itu gambar yang bawah atau gambar yang kedua ini adalah mekanisme penutupan stomata. Dari stomata itu terbuka, kemudian terjadi proses dan pada akhirnya stomata itu tertutup. Proses pembukaan dan penutupan stomata akan kita bahas. Untuk yang pertama, itu adalah gambar yang atas atau mekanisme pembukaan stomata, yaitu terjadi pada siang hari. Misalnya ketika ada cahaya matahari, maka sinar biru yang dibawa oleh sinar matahari itu akan mengenai si guard cell atau sel penutup atau sel penjaga, sehingga ini akan menstimulus pemompaan H+. Nah, oleh karena itu nanti juga akan terjadi pemompaan K+ dan gula ke dalam guard cell atau ke dalam sel penutup, dan akibatnya nanti air juga akan ikut masuk ke dalam guard cell atau sel penutup melalui mekanisme osmosis. Nah, karena air ini masuk ke dalam guard cell, maka guard cell akan mengembang atau menggembung sehingga si guard cell ini akan mulai memisah, sehingga celah di antara guard cell ini akan mulai membuka. Nah, karena itulah nanti stomata akan membuka. Kemudian gambar yang bawah ini adalah mekanisme penutupan stomata, yaitu terjadi pada saat malam hari atau pada saat kondisi stress water, maka nanti akan terjadi pemompaan K+ keluar dari sel. Jadi K+ akan dipompa keluar, kemudian partikel terlarut lainnya juga akan dipompa keluar, sehingga ini mengakibatkan air juga akan meninggalkan guard cell. Ketika air keluar dari guard cell atau keluar dari sel penutup, maka nanti guard cell ini akan mengempis sehingga akan mulai berdekatan kembali dan celah antar guard cell itu akan tertutup. Nah, itulah kenapa stomatanya bisa tertutup. Berikut adalah tipe stomata berdasar susunan sel tetangga. Yang pertama ada tipe anomositik. Tipe ini merupakan tipe stomata di mana sel penutup dikelilingi oleh sejumlah sel yang bentuk maupun ukurannya sama dengan sel epidermis di sekitarnya. Tipe ini umumnya dijumpai pada tumbuhan famili Cucurbitaceae dan Malvaceae. Kemudian yang kedua itu ada tipe anisositik, yaitu merupakan stomata di mana sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak sama besar. Tipe ini umumnya dijumpai pada tumbuhan anggota famili Cruciferae dan Solanaceae. Kemudian tipe yang ketiga itu ada tipe diasitik, di mana merupakan stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Dinding bersama dari kedua sel tetangga tegak lurus terhadap sumbu panjang sel penutup serta celah. Tipe ini umumnya dijumpai pada tumbuhan anggota famili Acanthaceae. Selanjutnya ada tipe parasitik, yaitu sel penutup diiringi sebuah sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Tipe ini umum dijumpai pada tumbuhan anggota famili Rubiaceae. Selanjutnya ada tipe aktinositik, itu ketika sel penutup diiringi oleh sel tetangga yang bentuknya memutar seperti bintang. Kemudian ada selanjutnya tipe gramineus. Ini adalah tipe stomata yang umum ditemukan pada tumbuhan gramine. Dan yang terakhir ada tipe tetrasitik, yaitu
tipe stomata di mana sel penutup diiringi oleh 4 buah sel tetangga dengan susunan seperti yang ada pada monitor. Berikut adalah gambar atau penampakan dari penyebaran stomata. Jadi pada gambar yang pertama ini adalah penyebaran stomata pada tanaman kaktus, di mana tanaman kaktus ini mewakili tanaman digotil. Stomata akan tersebar tidak beraturan. Sementara pada tanaman monokotil di sini diwakili oleh tulip. Pada tanaman monokotil, stomata tersusun dalam deret longitudinal. Derivat epidermis selanjutnya adalah trikoma atau dalam bentuk jamak yaitu trikomata. Kalau kita melihat pada gambar yang ada pada monitor, ini adalah tanaman tomat. Kita bisa melihat adanya bulu-bulu kecil ya pada tangkai buahnya atau pada batang tanamannya. Nah, itu adalah trikoma. Jadi kalau kita lihat pada preparat gitu ya, kalau kita lihat trikoma ini ada dua tipe. Jadi yang pertama adalah trikoma glanduler, di mana nanti ini akan menghasilkan sekret. Sementara yang kedua adalah trikoma non glanduler. Nah, ini adalah skematis dari trikoma glanduler, di mana di ujung dari trikoma itu ada sel sekretori yang nantinya akan mengeluarkan cairan. Fungsi trikoma itu sendiri yaitu untuk mengurangi penguapan apabila terdapat pada epidermis daun. Kemudian juga berfungsi untuk meneruskan rangsang, dapat berfungsi untuk mengurangi gangguan hewan, membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan bunga, dan menyerap air serta garam mineral dari dalam tanah. Ini kalau trikomanya terdapat pada akar. Nah, ini adalah contoh-contoh penampakan trikoma dari berbagai macam tanaman yang dilihat di bawah mikroskop. Ini menggunakan mikroskop SEM, scanning electron microscope, sehingga akan tampak jelas sekali bentuk dari trikoma itu. Nah, dari berbagai macam contoh trikoma ini, ada dua jenis trikoma yang masuk ke dalam kategori trikoma non glanduler. Itu kalau kita lihat memang pada ujung trikoma tidak terdapat gelembung seperti pada gambar yang ini atas dan yang bawah ini. Nah, ini merupakan trikoma non glanduler. Selain kedua trikoma ini, contoh-contoh trikoma yang lainnya itu merupakan trikoma glanduler. Derivat epidermis selanjutnya yaitu adalah sel kipas atau bulliform cell. Jadi kita bisa melihat di bagian ini. Nah, ini merupakan sel kipas. Terlihat sekali bentuk selnya berbeda dari sel epidermis yang lain. Karena memang bentuknya seperti kipas, maka dikatakan sel kipas. Jadi sel kipas ini dapat dijumpai pada epidermis atas daun Gramineae atau Ciberaceae. Tersusun dari beberapa sel berdinding tipis dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan sel-sel epidermis di sekitarnya. Nah, sel kipas ini berfungsi untuk mengurangi penguapan dengan cara menggulungkan daun. Kalau kita lihat pada penampang dari daun ini, bulliform cell ditunjukkan pada bagian yang ini. Nah, ketika bulliform cell ini sedang bekerja menggulungkan daun, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, bagaimana sih si sel kipas ini bisa membuat si daun itu menggulung? Jadi ketika kelembaban rendah, K+ akan dipompa keluar sehingga sel menjadi lembek dan daun akan menggulung. Nah, sebaliknya ketika kelembaban tinggi, K+ akan masuk ke dalam sel sehingga sel menjadi turgid. Akibatnya daun akan mengembang kembali. Derivat epidermis selanjutnya yaitu adalah epidermis ganda. Jadi yang ada di monitor ini adalah epidermis ganda pada akar anggrek yang disebut dengan velamen.
Pada tumbuhan anggota suku Moraceae, Viperaceae, Begoniaceae, dan Malvaceae dijumpai lebih dari satu lapis sel di bawah epidermis. Selain pada tanaman anggrek, epidermis ganda juga ditemui pada tanaman ficus seperti yang ada di sini. Pada epidermis daun ficus atau beringin, selain adanya epidermis ganda, juga terdapat penebalan ke arah sentripetal yang tersusun atas tangkai selulosa dengan deposisi kalsium karbonat yang membentuk bangunan seperti sarang lebah. Nah, bangunan ini disebut dengan sistolit. Nah, itu yang ini. Sementara sel yang mengandung sistolit itu disebut litokis.